Dan kisah poligami UJ kian menarik dan menyita perhatian kala nama seorang sosok publik figur masuk dalam daftar wanita yang pernah mendampingi sang ustadz. Siapa sosok tersebut masih menjadi misteri. Yang pasti, Umi Pipik tak akan mengumbar nama-nama istri sang suami ke ranah publik demi menjaga privasi serta kehormatan para wanita yang kini telah menikah lagi dengan pria lain. Jadi gini, jadi sebenarnya ada tujuan sih ya. Kalau mungkin orang-orang menganggap kok aibnya dibuka, sebenarnya enggak. Sebenarnya gini, harus karena mungkin saya enggak di Mbak Vena kemarin itu saya enggak ngeluarin semuanya. Jadi kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media. Penuh cinta, diliputi asmara yang menguras emosi penggemar, rumah tangga Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ luput dari segala isu miring. Namun semuanya berubah usai sang istri mencurahkan isi hatinya bersama Vena Melinda. Curhatan Umi Pipik mengejutkan, dan di saat yang bersamaan, pertanyaan demi pertanyaan itu menyeruak tentang sebab serta mengapa wanita yang telah berhijrah tersebut membuka aib almarhum suaminya. Ceritanya menggemparkan, dan tak sedikit yang murka dengan pengakuan Umi Pipik. Di balik pengakuan tersebut, Umi Pipik mengaku lama memendam rahasia tersebut karena ingin menjaga nama baik sang suami. Selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga. Nggak mau umat akhirnya jadi kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami itu kecewa. Nah, saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih masih naik daunnya karena masih kena. Saat itu tugas saya nggak menutupi. Kalau keluarga saya orangnya nyantai sih ya, karena saya yang menjalani, saya yang mengalami, jadi mereka nggak pernah mau ikut campur urusan saya. Gitu. Anak-anak ya biasa aja. Keluarga antara tahu dan tidak, namun semua mencoba hidup dengan urusan dan kesibukan masing-masing. 8 tahun lamanya, pasca sang suami berpulang, Umi Pipik memendam semuanya dalam hati. Baru diungkap sekarang, tepat di momen sebelum Ramadan berakhir, Umi Pipik ingin berbagi kebaikan dengan anak-anak dari 3 istri lainnya. Kemunculannya diharapkan mampu membangun silaturahmi dengan kedua istri lainnya yang kini menghilang entah kemana. Tujuan saya satu hanya gini loh, saya itu kan di pengajian saya punya program bakti sosial terus, yang berbagi. Kan kalau kita bersedekah, lebih baik sedekah dengan keluarga terdekat. Nah saat itu saya berpikir seperti itu dengan mimpi saya, ya saat saya ditarik-tarik. Mungkin sekarang usianya bisa dibilang gak terlalu jauh sama anak saya yang Bilal ya. Bilal kan sekarang umurnya 13 tahun. Mungkin dia antara 11 atau 10 tahun mungkin ya, saya nggak tahu. Itu betul. Cuma saya kan nggak perlu menyebutkan yang 3 siapa gitu ya, karena udah bukan urusan, karena mereka juga mungkin mereka sudah menikah dan juga ada anak. Mungkin hanya saya urusannya dengan yang kedua aja kan, mungkin ada anak. Jadi saya tujuannya cuma pengen ketemu. Kalau seandainya memang pengennya juga kalau misalkan mau tinggal barengan aja sama saya, gue sih bilang sama anak-anak saya, Adiba, sama Adiza, kalau dia cerita nggak tahu, belum tahu ya. Jadi sama Adiba, sama Adiza, mereka nggak aktif paham. Tali silaturahmi mereka telah terpisah sejak lama. Entah kapan, yang pasti sejak sang suami berpulang, Umi Pipik tak pernah lagi bertemu dengan istri lain almarhum. Dan kisah poligami UJ kian menarik dan menyita perhatian kala nama seorang sosok publik figur masuk dalam daftar wanita yang pernah mendampingi sang ustadz. Siapa sosok tersebut masih menjadi misteri. Yang pasti, Umi Pipik tak akan mengumbar nama-nama istri sang suami ke ranah publik demi menjaga privasi serta kehormatan para wanita yang kini telah menikah lagi dengan pria lain.
Nama Pipik Dian Irawati atau yang lebih dikenal dengan sapaan Umi Pipik tiba-tiba menjadi perbincangan hangat berkat kabar yang dirinya ungkap ke permukaan. Bukan tanpa alasan, secara tiba-tiba Umi Pipik mengungkapkan fakta jika almarhum suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pernah melakukan poligami. Dengan fakta yang dirinya ungkap, lantas membuat publik menilai jika Umi Pipik telah membuka aib sang suami yang seharusnya ditutupi. Namun Umi Pipik mengungkap jika apa yang dirinya katakan bukanlah sebuah aib. Oh, itu bukan urusan saya nggak ada urusan. Jadi saya nggak mau komentar karena bukan urusan saya. Ya, urusan saya ya yang anda mau tanyain. Kan kalau ya urusan itu saya bukan urusan saya nggak mau ikut komentar ya. Umi Pipik memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya tidak mengatakan hal ini kepada publik. Ya, ia hanya ingin agar umat fokus pada dakwah yang disampaikan almarhum, bukan malah fokus terhadap kehidupan pribadinya. Selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami. Dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget ini. Selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga. Selama 10 tahun lamanya Umi Pipik rela untuk dipoligami, meski hal tersebut cukup berat untuk dijalani. Namun Umi Pipik memilih ikhlas dan enggan menentang apa yang telah dilakukan almarhum suaminya. Tinggal sang suami tercinta untuk selama-lamanya, Umi Pipik rupanya telah melewati berbagai macam kepelikan hidup. Tak mudah menjadi ibu tunggal dari 4 orang anak yang masih kecil. Umi Pipik sempat pesimis dirinya bisa menafkahi keluarga. Jauh sebelum kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, lika-liku perjalanan seorang Pipik Dian Irawati rupanya sungguh pelik dan menelan banyak luka yang dirinya masih belum sempat bisa menerima. Ya Allah, kenapa saya sih gitu? Itu pertanyaan saat saya sebenarnya tahun waktu umur saya 10 tahun sih. Pertanyaan itu pernah saya lontarkan ke Allah saat ibu saya meninggal di hadapan saya kena serangan jantung. Saat itu saya bertanya, ya Allah kenapa saya gitu? Kok nggak adil banget sih, saya masih kecil, saat itu saya masih main-main sama ibu saya gitu. Dari umur itu sampai akhirnya, wah ujiannya luar biasa, banyak sekali, sampai akhirnya pas Uji meninggal itu, saya ngerasain bahwa saya dapat pelajaran berharga justru dari anak saya nomor 1, Adiba. Jadi pas Uji tiba-tiba meninggal secara mendadak seperti itu, saya udah kayaknya udah gak semangat gitu saat itu, Mbak. Udah bener-bener gak mau ngapa-ngapain, kayaknya maunya mati bareng. Belum bisa terima kenyataan, Umi Pipik yang separuh jiwanya pergi, disadarkan dengan pernyataan mengejutkan sang anak sulung Adiba. Ya, Umi Pipik sempat merasa malu lantaran anak-anaknya nampak jauh lebih kuat ketimbang dirinya. Betul, cuma saat itu akhirnya begitu saya gak mau ngapa-ngapain, Adiba anak saya nyuapin saya nggak makan, Mbak, dari mulai Uji tabrakan malam sampai akhirnya ke rumah sakit malam, tengah pagi, siang disolatkan di Istiqlal, sampai lagi antara malam saya nggak makan sama sekali. Kayak separuh nyawa pergi gitu ya? Ya, saya nggak makan sama sekali, sampai akhirnya Adiba, teman-teman saya bawain makanan kesukaan saya juga saya nggak sentuh, sampai akhirnya Adiba bisikin saya, mau nyuapin saya masih nggak mau. Terus dia bisikin dengan kalimat, emang kalau Umi begini terus bisa bikin abinya hidup lagi. Di situ saya yang gitu, kayak sama Allah tuh ditampar gitu. Anak kamu aja bisa kuat, kenapa kamu enggak? Beberapa saat di hari kepergian Uji, Umi Pipik rupanya mendapat sebuah pesan tersirat, di mana kenyataan kala itu berkali-kali membuatnya tersentak dan menyadari jika sosoknya kini adalah buah dari suatu amanah sang suami yang merupakan seorang pendakwah di negeri ini. Dan malam mau meninggal, siang itu saya sholat zuhur berdua di kamar. Terus dia cuma bilang, Umi, kamu udah harus siap-siap ya, gitu. Siap-siap apa, gitu. Kamu udah mulai harus bisa ceramah, gitu. Enggak, saya bukan lulusan pesantren, nggak punya ilmu, harus ngomong apa, gitu. Udah abi aja, gitu. Udah makanya sembuh, gitu. Ya sehat lagi, gitu. Masih banyak umat yang butuhin abi, saya bilang, gitu. Enggak, kamu udah harus siap. Karena sebentar lagi ribuan orang akan lihat kamu. Ya Allah. Ujian kamu dahsyat. Ujian kamu, fitnahan kamu udah luar biasa. Pokoknya kamu harus siap. Dan saya nggak punya firasat apapun, Mbak. Dan nggak ngerti maksud
omongan dia itu apa gitu. Setelah begitu udah 100 hari masa idah, saya udah ingat itu. ya begitu mulai akhirnya banyak orang manggil saya juga bingung. Perjalanannya penuh liku dan kepiluan. Karena itulah dirinya merasa dikuatkan. Jelas anak-anaknya yang selama ini menjadi alasan untuk dirinya berjuang melawan kenyataan yang berlawanan. Ya saya tuh nggak pernah menunjukkan diri saya misalkan karena anak-anak nggak tahu kalau kita punya uang atau enggak gitu ya Mbak ya. Jadi ya saya nggak pernah mau menunjukkan saya sedih, saya sakit, saya nggak kuat, saya nggak apa. Jadi ya benar-benar harus menunjukkan saya kuat gitu. Jadi kalau kita lihat anak-anak lihat kita seperti itu, oh Umi saja kuat, masa saya nggak kuat sih? Oh Umi saja begini, masa saya begini gitu. Jadi kan kita akan jadi role modelnya anak-anak ya, akan dilihat sama anak-anak gitu. Jadi ya tunjukkan saja bahwa kita kuat dan dekati yang Maha memberikan kekuatan Allah. Pasti Allah akan akan bimbing kita, akan berikan kekuatan kita, akan perbaiki urusan kita. Ibu dari 4 orang anak itu meyakini jika kemudahan datang di tengah kesulitan yang ada dan kepada kekuatan Sang Maha Pencipta, segala urusan dirinya serahkan. Sakit dan kebetulan memang hanya Abizar yang menemukan bukti bahwa Umi sakit. Maksudnya Umi tuh hatinya terbuat dari apa sih? Kok semua cool banget. Semua kayak bisa ditata dengan pemikiran yang matang gitu, yang nggak membuat keruh suasana gitu. Ternyata orang tuh yang bikin dirinya hancur dirinya sendiri. Iya, sebenarnya kan masalah itu semua orang bisa menyelesaikan masalah. Yang nggak bisa itu karena dia senang dengan masalah itu dan nggak suka mencari-cari masalah gitu. Masalah kecil akhirnya jadi besar gitu. Padahal semua masalah ada solusinya. Kan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti akan ada kemudahan kata Allah.